adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ya, selamat pagi pemirsa dan Merdeka. Program Newsroom Spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 hadir bersama dengan saya, Lulu Miati, dan akan menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti. Dan kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan juga sejarah penyelenggaraan ajang olahraga antar bangsa di Indonesia. Karena memang di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan Asian Games 2018 yang esok hari adalah opening ceremony-nya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aswi Warman Adam, sejarawan LIPI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Merdeka? Merdeka. Merdeka, baik. Bapak, ini kalau kita bicara, kita akan bahas dulu sebelum nanti kita bergabung nanti dengan Istana Merdeka untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik kemerdekaan. Dan kalau kita mencoba flashback ketika tahun 1945, 17 Agustus 1945, apa yang bisa kita ingat kembali begitu? Karena juga untuk mengulang kembali bagaimana anak-anak muda zaman sekarang, generasi sekarang yang mungkin sudah hanya melihat dari buku gitu. Nah, buku sejarah juga kan bermacam-macam. Mungkin Pak Aswi punya pengalaman yang ingin juga di-share. Seperti apa sih sebenarnya detik-detik kemerdekaan? Iya, jadi 73 tahun yang lalu ya, menjelang proklamasi itu disampaikan pada pukul 10. Yeah. Ketika itu Bung Karno di rumahnya itu dalam keadaan yang kurang sehat, badannya panas itu, dan ketika itu para pemuda itu mendesak Bung Karno supaya kemerdekaan itu segera diumumkan gitu. Yeah. Tetapi Bung Karno mengatakan ia sedang menunggu kedatangan Bung Hatta gitu, dan Bung Karno mengatakan bahwa dia baru akan mengumumkannya setelah Bung Hatta datang. Oke, jadi menunggu. Betul. Dan bahkan lebih dari itu, Bung Karno bahkan di dalam buku Cindy Adams itu mengatakan Bung Karno dan tanah air menunggu Hatta gitu. Jadi artinya bahwa Bung Karno ingin kemerdekaan itu disampaikan bersama-sama gitu. Oke, sebagai pemimpin begitu ya, sebagai proklamator. Jadi egonya itu tidak keluar di situ gitu. Jadi dia juga padahal sebenarnya bisa saja sebagai presiden gitu, Bung Karno. Waktu sendiri, itu gitu. belum presiden ya, tetapi kan bisa saja gitu. Kan sudah waktunya, sudah mau jam 10 gitu. Tapi Hatta datang juga memang pas jam 10 gitu, sehingga ya kemudian dilakukan upacara itu. Oke, baik. Jadi artinya kekompakan pemimpin saat itu menjadi salah satu pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Betul, kompak dan saling menghargai gitu. Itu yang ditunjukkan sejak dari tahun 45 ya, dan itu harusnya juga menjadi contoh untuk pemimpin sekarang gitu. Oke, karena kalau misalnya kita kaitkan dengan sekarang ya, apalagi menjelang Pilpres begitu Pak Asfi, artinya nilai-nilai sejarah, nilai-nilai tadi patriotisme, nilai-nilai kebersamaan, apa yang bisa kita kita ambil untuk masa sekarang ini, Pak? Ya, kita kembali lagi ya kepada sejarah 45 ya. Kalau kita berbicara tentang sekarang calon presiden dan calon wakil presiden ya, pada tahun 45 ketika mau mengumumkan proklamasi, para pemuda yang hadir di rumah Maida itu mengatakan atau memilih Soekarno dan Hatta gitu. Nah, di dalam sidang PPKI juga mereka secara aklamasi itu memilih Soekarno dan Hatta. Nah, secara sadar atau tidak sadar, di situ di dalam pilihan itu sudah ada unsur yang pertama, ada Jawanya, ada non-Jawa, ada pemimpin yang karismatik, yang mampu berorasi. Di satu sisi ada pemimpin yang piawai di dalam mengelola administrasi, manajemen pemerintahan gitu. Di satu sisi ada pemimpin yang berasal dari Jawa, satu Sumatera gitu. Ini dengan sadar atau tidak itu sudah di dalam pilihan itu sudah muncul gitu. Nah, ya dua-dua hal itu yang menurut saya akan terulang kembali, walaupun pada masa Orde Baru itu menjadi hilang gitu ketika
ya wakil presiden itu hanya ban serap saja gitu. Fungsinya Sosok hanya presidennya seremonial saat itu gitu. ya, dominan. Nah, betul. Nah, sekarang ya pemimpin itu harus bekerja sama dan saling mengisi gitu. Jadi unsur-unsur yang sangat penting seperti unsur nasionalisme dan religius itu menjadi sekarang kelihatan gitu. Oke, jadi artinya memang kalau dikatakan sekarang ini ya nasionalisme religius itu sudah dari zaman dulu sebenarnya begitu ya, dan memang itu apakah sudah menjadi karakter dari bangsa Indonesia sehingga memang ketika mencari sosok pemimpin ya setidaknya mendekati kedua sosok yang seperti itu. Betul gitu. Jadi aspek nasionalisme agama itu sesuatu yang sejak dari zaman pergerakan kemerdekaan itu sudah ada gitu. Nah, kita tahu bahwa pada masa awal itu ada satu unsur yang lain, yaitu unsur komunisme. Ada Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Namun sejak tahun 65 komunisme itu sudah tidak ada gitu. Nah, setelah Orde Baru muncul ada 3 kelompok, yaitu nasionalisme, agama, dan kekaryaan. Nah, saya kira ideologi kepartaian kita itu mengarah kepada 3 itu. Nasionalisme, agama, dan kekaryaan. Baik Pak Aswi, dulu kita akan mencoba bergabung dengan akan mendengarkan laporan dari depan Istana Merdeka bersama dengan Lydia Simangunsong yang akan melaporkan situasi saat ini, karena tadi sudah ada kirap untuk membawa bendera pusaka ini dari Monas menuju Istana Merdeka, dan sekarang bagaimana situasinya? Kita akan bergabung dengan rekan Lydia. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dan saat ini kita tengah menantikan prosesi pelaksanaan detik proklamasi yang sebentar lagi akan dimulai. Dan saat ini seperti yang Anda lihat masih berlangsung serangkaian persiapan, di mana rangkaian persiapan tadi diawali dengan hiburan, yang tadi diawali ada persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara dan juga dilanjutkan dengan pertunjukan marching band yang merupakan persembahan dari lokomotif PTK Indonesia, dan juga tadi ada pertunjukan tari daerah yang dikolaborasikan dengan pertunjukan musik Kolintang khas Minahasa. Dan tadi juga sebelum serangkaian acara proklamasi ini dimulai, tadi rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan parade duplikat bendera Sangsaka Merah Putih dan juga bersama teks proklamasi yang dikirap dari Monas menuju kawasan Istana Merdeka Jakarta Pusat, di mana tadi parade dari replika bendera Sangsaka Merah Putih ini dikirap dari Monas menuju ke Istana Merdeka tadi sekitar pukul 9.30, dan sampai sini kita masih menunggu upacara detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini yang nanti akan bertindak sebagai inspektur upacara ini tampil sudah tiba di lokasi di Istana Merdeka Jakarta, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan para peserta upacara ini yang terdiri dari TNI dan Polri ini akan memasuki lapangan. Dan saat ini seperti yang Anda lihat masih berlangsung serangkaian persiapan. Nanti bersama-sama kita akan nantikan para peserta yang terdiri dari TNI dan Polri dan juga para paskibraka nanti ini akan memasuki kawasan Istana Merdeka. Dan untuk pasukan yang nanti akan bertugas pada pagi hari pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada pagi hari nanti ini terbagi dalam 2 tim, yaitu tim Nusa dan juga tim Bangsa, di mana nanti tim Nusa ini akan bertugas pada pagi hari untuk melakukan prosesi pengibaran bendera merah putih. Ya, Lulu dan pemirsa, sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Lydia, dan kami akan menunggu kembali update dari Istana Merdeka, tapi kami juga akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Aswi usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.